Most people work in order to earn the living. They produce goods and services. Goods adalah barang, sementara services adalah jasa. The work which people do is called their economic activity atau kegiatan ekonomi. Economic activity nantinya akan membentuk suatu economic system. Economic system adalah total keseluruhan dari apa yang orang lakukan dan apa yang orang inginkan. Uang berperan penting dalam sistem ekonomi. Dengan uang, manusia dapat mengatasi masalahnya yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan. Menurut Dietz, AD, tahun 2004 dalam bukunya Introduction to Microeconomics, fungsi uang sendiri itu dibagi 3, yaitu sebagai medium of exchange, store of value, and a measure of worth. Uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Di sini berarti uang dapat mempermudah pertukaran dalam perdagangan. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang atau barter, tetapi cukup menggunakan uang saja sebagai alat tukarnya. Uang sebagai store of value. Di sini uang sebagai penyimpan nilai. Misalkan kita mempunyai uang hari ini, kemudian disimpan, maka uang tersebut dapat dibelanjakan lagi di minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Selanjutnya, uang sebagai standard measure of worth. Uang dapat menyatakan ukuran dari harga barang dan jasa yang ditetapkan. Uang bisa berperan sebagai besaran yang menyatakan nilai dari transaksi ekonomi. Kemudian asal-muasal uang. Dulu kita pernah ada di zaman yang tidak mengenal uang, sehingga kita menggunakan barter sebagai cara untuk melakukan bisnis. Ini merupakan cara tertua, yaitu dengan tukar-menukar barang. Misalkan, petani menjual hasil panennya kepada nelayan dan diganti dengan ikan. Atau mungkin kita bisa menukarkan sapi dengan ikan atau sebaliknya. Namun penggunaan barter dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya. Misalkan kita mau menukarkan sapi dengan ikan, berarti kita harus membawa sapi itu kemana-mana sampai kita menemukan orang yang juga mau menukarkan ikan dengan sapi. Tentu saja hal tersebut kurang praktis. Kemudian juga dapat menimbulkan double coincidence of wants atau ketersediaan barang yang tidak selalu ada. Misalkan tadi itu kita mau menukarkan sapi dengan ikan, maka kita juga harus mencari orang yang sama-sama mau menukarkan ikan dengan sapi. Nah, mencari orang yang sama-sama mau ini tidak selalu ada ya, jadi lumayan tidak mudah. The next problem dalam barter adalah the lack of standard unit of account. Maksudnya sulit untuk menakar nilai suatu barang. Misalkan tadi itu sapi yang mau ditukarkan dengan ikan, maka kira-kira butuh berapa kilo ikan agar nilainya sama setara dengan sapi. Nah, proses negosiasi penyetaraan harga atau nilai antar barang itu biasanya membutuhkan waktu berjam-jam. Padahal waktu selama itu bisa kita pakai untuk kegiatan lain. Walaupun barter merupakan cara yang sudah tua, namun barter masih bisa kita temukan di masa sekarang. Contohnya dengan trade-in. Trade-in merupakan tukar tambah, yaitu menukarkan barang baru dengan barang yang lama dengan menambah nilai uang terhadap selisih barang yang lama dengan yang baru. Contoh tukar tambah yang sering kita temui itu di penjualan barang elektronik ya, baik itu handphone, laptop, dan yang lainnya. Selanjutnya, turunan barter yang bisa kita lihat ada pada cash collateral credit atau CCC. Pengambil alihan aset sebagai bentuk penyelesaian hutang umumnya terjadi dalam kredit dengan agunan atau jaminan. CCC, seperti yang kita tahu, adalah sistem kredit dengan agunan di mana penerima dalam pinjaman juga dapat menukarkan utang yang dimiliki dengan aset yang dijaminkan. Setelah masa barter berakhir, selanjutnya orang berinovasi untuk menciptakan alat tukar baru untuk menggantikan sistem yang lama.
dengan cara membuat alat tukar dengan barang yang sudah disepakati bersama. Misalkan dulu masyarakat Cina menggunakan kulit hewan sebagai alat tukarnya, atau bangsa Romawi yang menggunakan garam sebagai alat tukarnya. Ya, betul, garam. Jika kita perhatikan, gaji itu kalau dalam bahasa Inggris kan salary ya. Salary itu berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam. Karena pada saat itu garam menjadi alat tukar mereka. Namun masalah muncul lagi, penggunaan garam ternyata dinilai tidak tahan lama. Sehingga orang berinovasi kembali untuk menciptakan alat tukar yang tahan lama. Nah, uang tersebut, baik emas, perak, ataupun tembaga disebut commodity money. Commodity money dinilai lebih mempunyai daya tahan yang kuat. Tapi masalah muncul kembali, mengingat jika kita misalkan membutuhkan logam dalam jumlah yang banyak, maka akan susah untuk membawanya. Kemudian muncul inovasi baru lagi, yaitu penggunaan kertas sebagai pengganti logam. Awal mulanya, kertas yang digunakan adalah kertas tanda kepemilikan dari emas, perak, dan tembaga. Lalu berangsur-angsur berubah sampai akhirnya ditemukan uang kertas atau fiat money. Fiat money merupakan uang kertas atau alat tukar yang dicetak dan disahkan oleh pemerintah. Walaupun hanya selembar kertas, namun ia bernilai. Nilai yang terkandung dalam fiat money ini didasari oleh rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan Bank Indonesia.